Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan materi mengenai jizyah dan sedekah. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita untuk berkenalan terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 3 yang pertama ada saya sendiri, Dedi Johana. Yang kedua ada Awis Rahayu, dan yang ketiga ada Yani Nur Afiani. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama tentang jizyah. Jizyah berasal dari bahasa Arab jizyah yang berarti upeti, membalas jasa atau mengganti kerugian. Menurut Jajuli dalam buku fikih Syasan, jizyah dikatakan sebagai iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab setiap 1 tahun sekali sebagai imbalan membela dan melindungi mereka. Jizyah juga dikatakan dengan pajak bagi semua orang laki-laki non-muslim, merdeka, balik, berakal, dan kuat. Sedangkan jizyah dalam ilmu fikih berarti pajak kepala atau pajak perseorangan yang dikeluarkan terhadap orang-orang non-muslim tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah. Dengan kata lain, jizyah merupakan pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari laki-laki non-muslim yang merdeka, balik, berakal, sehat, dan kuat sebagai imbalan dari menjaga keamanan dan ketertiban diri mereka. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jizyah dan pajak itu senada, yaitu sebagai iuran yang dikeluarkan oleh warga negara terhadap negara demi menjaga keamanan diri, harta, dan kelangsungan hidup mereka secara adil dan sejahtera. Sebagai pembenaran negara dalam melaksanakan tugas-tugas negara di bidang pemerintahan. Bahkan dalam keuangan negara modern, pajak dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan yang berkembang saat ini merupakan dari ajaran Islam dan praktik Rasulullah serta sahabatnya. Dasar hukum jizyah ada 2 dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ketentuan mengenai jizyah termuat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 29 yang artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Mengacu pada ketentuan ayat di atas, Muhammad Rashid Ridha menyatakan bahwa semula jizyah itu hanyalah imbalan yang sangat kecil yang digunakan sebagai dana pemerintah Islam untuk biaya menjaga, melindungi, dan membela al-jimah, kelompok minoritas atau non-muslim yang berada di bawah kekuasaan negara Islam. Dana yang diambil dari al-jimah itu terutama digunakan untuk menjadi tentara Islam yang bertugas untuk melindungi dan menjaga kaum jimah dari segala bahaya dan ancaman musuh-musuhnya. Dalam hadis, ketentuan mengenai jizyah cukup banyak ditemukan. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah Ar-Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi SAW mengambil jizyah dari orang Majusi haji. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak wajib bagi seorang muslim membayar jizyah. Muhammad bin Katsir mengatakan kepada kita bahwa Sufyan ditanya tentang makna pernyataan tersebut. Ia menjawab, jika seseorang al-jim'ah masuk Islam, maka tidak ada lagi jizyah atas dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga ada hadis dari Anas dan Uslam bin Abi Sulaiman radhiyallahu anhu. Mereka menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Khalid bin Walid ke Uqaidar Dumah, maka mereka menyambutnya. Lalu mereka datang dengan membawa jizyah. Karena itu ia terlindungi keselamatannya dan melakukan perjanjian damai atas jizyah. Hadis riwayat Abu Dawud. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yani Nur Afiani, kepadanya dipersilakan. Dan syarat-syarat jizyah atau pajak. Di dalam Al-Quran, pungutan jizyah hanya dibebankan
dalam Quran surat At-Taubah ayat 29. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pergaulan sosialnya dan dalam membuat perjanjian jimmah tidak terbatas pada golongan Alkitab saja, sehingga ada juga perjanjian jimmah yang dibuat dengan golongan yang bukan ahli kitab, seperti perjanjian dengan orang-orang Majusi dan juga seperti yang dilakukan oleh golongan Yahudi di Zarba al-Ardus, dua daerah di perbatasan Suriah, dan juga sebuah perjanjian dengan kaum Nasrani di Najran, sebuah kota di utara Yaman. Mengacu pada bentuk perjanjian jimmah yang melandasi hubungan antara penguasa muslim dengan pihak non-muslim, maka ada dua bentuk perjanjian jimmah, yaitu yang pertama perjanjian jimmah atau kelompok minoritas non-Islam khususnya, yaitu yang izin menetap diberikan suatu negara Islam kepada seseorang atau beberapa orang non-Muslim. Hal ini mirip dengan pemberian kewarganegaraan kepada orang asing oleh negara yang dimasukinya dengan maksud untuk menetap selama-lamanya. Dan yang kedua yaitu perjanjian jimmah kelompok minoritas atau non-Muslim, umumnya perjanjian yang tertuju kepada suatu wilayah atau golongan asing yang menetap di wilayah tertentu. Dalam artian perjanjian ini tertuju kepada masyarakat luas dan bukan kepada pribadi-pribadi secara langsung. Selanjutnya, adapun yang berhak dipungut jizyah atau al-jimmah adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, balik dan sehat akalnya. Yang ketiga, sehat fisik dan mampu berperang. Yang keempat, mampu secara ekonomi dan juga merdeka. Dan yang kelima, mengikat perjanjian dengan damai dengan negara Islam. Selanjutnya mengenai fungsi jizyah. Semua hukum dan syarat-syarat jizyah harus mementingkan prinsip keadilan dan belas kasihan. Prinsip keadilan wajib ditegakkan sehingga al-jimmah mendapatkan jaminan hak asasi-asasi mereka sebagaimana hak asasi-asasi yang dimiliki oleh orang-orang Islam pada umumnya. Yang pertama, jaminan atas kebebasan pribadi yang meliputi kebebasan berhak milik sehingga hak milik tidak dieksploitasi dan juga dimonopoli. Yang kedua, kebebasan bertempat tinggal. Dan yang ketiga, kebebasan berusaha dan bekerja. Yang keempat, kebebasan berpendapat. Yang kelima, kebebasan beragama atau akidah. Dan yang kelima, kebebasan belajar dan juga berrekreasi. Yang kedua, jaminan sosialnya. Dengan adanya jaminan sosial yang diberikan negara Islam terhadap al-jimmah, maka status sosial mereka pun sejajar dengan kaum muslimin, sehingga darah mereka pun menjadi haram untuk dibunuh. Dan bahkan seorang muslim akan dikenai kewajiban membayar diat atau denda apabila membunuh al-jimmah karena tidak disengaja. Yang ketiga, jaminan keamanan. Jaminan keamanan adalah menjadi prioritas utama dari adanya perjanjian jimmah yang dilakukan karena arti jimmah itu sendiri secara bahasa perjanjian, sedangkan secara istilah adalah keamanan yang selamanya. Tujuan jizyah secara umum, semua pemasukan dari pungutan jizyah akan masuk ke dalam kas negara, yaitu Bait al-Amal. Selain digunakan untuk kepentingan tentara Islam, juga digunakan untuk kepentingan pemerintahan di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya maupun terhadap al-jimmah yang menjadi tanggungannya. Jizyah merupakan salah satu sumber keuangan dalam Islam yang berfungsi untuk menutupi pembelanjaan kepentingan umum. Sedangkan tujuan dari penarikan jizyah yang pertama yaitu sebagai imbangan zakat yang diambil dari orang Islam, dan yang kedua sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintahan Islam. Akhirnya pungutan jizyah. Penarikan pungutan jizyah dilaksanakan setiap tahun, baik pada awal maupun pada akhir tahun. Bisa secara tunai atau diangsur apabila ada alasan-alasan tertentu yang memungkinkan. Apabila ada jizyah yang belum dibayar, maka wajib pada tahun berikutnya, karena kewajiban membayar jizyah sama seperti halnya hutang yang harus dibayar. Maka kewajiban ini tidak menjadi gugur karena wafatnya al-jimmah, yang melainkan harus tetap diambilkan dari harta peninggalannya. Adapun hal-hal yang dapat merusak perjanjian jimmah tersebut yaitu yang pertama, menyebut nama Allah dengan cara yang tidak sesuai dengan besaran, kesucian, dan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melecehkan penyebutan kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, melecehkan penyebutan agama Allah. Yang keempat, menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang tidak pantas. Yang kelima, merampok orang-orang Islam. Yang keenam, bersekutu untuk memerangi umat Islam. Yang ketujuh, menjinahi perempuan muslimah. Dan yang kedelapan, memfitnah seorang Islam dari agamanya. 9. Membunuh orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan.
10. Memberikan tempat kepada mata-mata musyrik. Dan yang ke-11, memberikan bantuan kepada orang-orang yang musyrik dengan cara mengirimkan berita tentang orang-orang Islam yang menguntungkan pihak musuh Islam. Sekian materi mengenai pengertian jizyah atau pajak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Awis Rahayu. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Awis Rahayu, mengenai sodako. Pengertian sodako. Sodako menurut KBBI berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai kemampuan pemberi. Pengertian secara umum, sodako atau sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Istilah lain sedekah adalah derma dan donasi. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharap ridho Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik dunia maupun di akhirat. Selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya. Antara lain, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat. Allah akan melipat gandakan pahala yang bersedekah sebagai penghapus kesalahan. Sedekah juga merupakan tanda ketakwaan sebagai pelindung di padang mahsyar. Kemudian sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikan dari kotoran. Sedekah adalah perisai dari neraka. Kemudian orang yang bersedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Macam-macam sedekah atau sedekah berikut merupakan beberapa jenis sedekah yang bisa kita amalkan sehari-hari. Yang pertama ada tasbih, tahlil, dan tahmid. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW berkata, bahwasannya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri, atau tulang dari jalanan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendian, dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Kedua, bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis dari Al-Miqdan bin Madi Karib Al-Zubaidi radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW berkata, tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak, dan pembantunya, melainkan akan menjadi sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, sedekah harta materi. Sedekah tidaklah mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutupi dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak, seperti dalam firman Allah dalam surat Saba, dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Quran surat Saba ayat 39. Kesimpulannya untuk materi sedekah, jadi secara umum sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan niat karena Allah, ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai perwujudan iman. Baik,
Demikianlah presentasi dari kelompok kami, materi mengenai jizyah dan sodakoh. Saya Awis Rahayu, rekan saya Kang Teddy Johana dan Teh Yani Nurafiani mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Materi ini kami sampaikan untuk memenuhi tugas sejarah pemikiran Islam dengan dosen Bapak Haji A.A. Bubur LC.MA MM PhD. Demikian presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.